ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwan wa akhwat fillah, alhamdulillah kesempatan malam hari ini Allah kembali menggunakan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Syarh Kashfi Syubhat karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh Muhammad At-Talib mengatakan, wa'lam annahu subhanahu min hikmatihi lam yab'ath nabiyyan bihadha at-tauhid illa ja'ala lahu a'da'a. Wa'lam, ketahui bahwasanya di antara hikmah Allah, Ia tidak mengutus seorang nabi pun dengan membawa tauhid ini illa kecuali Allah menjadikan ia untuknya musuh-musuh. Jadi maksudnya Allah Azza wa Jalla tidaklah mengutus seorang nabi di tengah-tengah umatnya kecuali pasti ada musuhnya. Pasti. Nabi pertama itu siapa? Nabi Adam. Kalau Rasul pertama Nabi Nuh. Sahih. Bapaknya Nabi Rasul Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi itu zaman Rasulnya sudah diundang oleh kaumnya. Bahkan beliau berdakwah menyuruh umatnya atau kaumnya untuk mentauhidkan Allah selama 950 tahun dan dakwahnya sekian banyak tahun. Tapi ternyata jemaah yang ikut hanya segelintir orang, dan itu pun bisa ditampung dalam sebuah kapal. Termasuk anak dan istrinya tidak ikut. Ya, anak istrinya. Dan yang maksudnya Nabi Nuh alaihissalam, beliau pernah berwasiat atau memberikan nasihat kepada anak. Saya memberikan nasihat kepada aku dengan nasihat yang ringkas agar aku jadi hafal. Saya perintahkan kepada engkau dua perkara dan saya larang engkau dari dua perkara. Yang pertama kata beliau, bukan di la ilaha illallah. Saya perintahkan kepada engkau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan di mana kalimat ini ketika ditimpa dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu daun timbangan, rujihat bihinna, maka kalimat la ilaha illallah maka lebih berat timbangnya. Bahkan ketika Nabiullah Musa minta dia jadi apa dikit, ya Allah alimni syai'an tadkuruka, ya Allah ajarkan kepada satu dikit yang dengan dikit ini sangat menentang untuk berzikir kepada Engkau. Maka apa yang firman Allah, Qul ya Musa la ilaha illallah, ucapkanlah wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Kasih Musa dari itu apa? Minta yang ini. Kenapa? Karena dikit ini banyak diucapkan oleh apa? Ya, hamba-hamba ini. Jadi beliau minta kepada Allah zikir khusus
Tapi apa yang dilakukan Musa? Lau anna samawati sab wal ardi nasab. Musa seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu daun timbangan, kemudian di satu daun timbangan yang lain diletakkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat ini lebih berat timbangannya. Itu banyak masalah kisah atau peristiwa di mizan. Maksud mizan itu jamaah dengan 3 syaratnya. Jadi timbang itu ada 3 macam. Pertama, catatan amal perbuatan kita. Yang kedua, amal kita. Kemudian pelakunya. Tapi tiga-tiganya mungkin, tiga-tiganya mungkin ditimbang. Di antara yang menunjukkan bahwasannya catatan itu atau amal ditimbang itu adalah aksar itu atau ini catatannya. Itu seorang yang dia hanya punya kartu la ilaha illallah, kemudian diletakkan di satu daun timbangan, kemudian catatan-catatan buruknya dia diletakkan di satu daun timbangan yang lain. Dan ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat. Ya, maka ini yang maksudnya disebut oleh para nabi, termasuk Nabi Nuh kepada putranya. Yang kedua, al-Qur'an bisubhanallah wa bihamdihi. Wa hiya salatu kulli syai' wa biha yurzaku al-khalqu. Jadi subhanallah wa bihamdihi itu salatnya seluruh makhluk. Ya, maksudnya seluruh makhluk yang ada di alam ini bertasbih. Tapi kita nggak tahu di mana tasbihnya. Dan dengan kalimat ini seluruh makhluk dihabiskan. Ya, sehingga jemaah kalau kita ingin dibaca tasbihnya banyak-banyaklah tasbih, memuji Allah. Itu penting. Jadi meja ini tasbih tidak. Binatang itu bertasbih, batu bertasbih. Kullu syai' wa min syai'in illa yusabbihu wa yu'arau, apa namanya, kecuali bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak tahu dengan tasbihnya mereka. Yusabbihu bihamdihi. Jadi segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah. Dan dengan tasbih ini adalah seluruh makhluk diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian perkara yang dilarang, pertama, agar tidak berbuat syirik. Yang kedua, tinggalkan sombong. Dan sombong itu artinya adalah melecehkan seseorang dan menolak kebenaran. Al-kibru batarul-haq wa turus. Jadi sombong itu melecehkan orang dan menolak kebenaran. Dikasih dalil, dikasih apa namanya, hujah, tapi ditolak. Kenapa? Karena ikut dengan pendapat yang bisa ini tidak sombong. Ini sombong, ini tidak boleh. Dan seorang yang misalnya kalau dalam hatinya ada penyakit ini, dia mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min iman. Tidak akan masuk seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil berapa. Itu tidak. Karena misalnya di surga itu tidak ada orang yang sombong. Jika kalau masih ada penyakit sombong di dalam hati kita, harus dibersihkan dulu. Di mana coba? Dunia, ketimpangan tanah. Masih ada di alam barzakh, di sini ketimpangan tanah kubur. Masih ada belum selesai di neraka. Sampai sombong itu hilang, baru masuk surga. Ada surga, tidak ada orang yang sombong. Nah, kalau masih ada di dalam, harus dibuang. Harus dibuang.
Ini maksudnya warna. Kama qala Allah Jalla wa Ala, sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan syayatin. Dan yang demikian itulah kami jadikan untuk setiap nabi aduan, musuh. Syayatin al-insi wal jin, baik dari kalangan setan manusia ataupun jin. Karena setan itu ada dari kalangan jin dan kalangan manusia. Dan setan itu apa artinya? Setan itu artinya sifat buruk. Maka manusia yang punya sifat buruk itu setan. Jin yang punya sifat buruk juga setan. Makanya dengan jin nanti dari kalangan jin dan manusia. Makanya masih Ramadan itu, walaupun setan dibunuh, tapi tetap masih ada orang yang tidak puasa. Ya kenapa memang? Ya karena setan itu bukan hanya dari kalangan jin. Walaupun ya, kalau kita tidak pendapat ya tentang tafsirannya apa maksudnya? Apakah tentang jin secara apa namanya umum semuanya diikat? Islam enggak. Tapi ada kuliahnya masih bahwasanya faktor keburukan itu sumbernya tidak hanya dari jin, tapi ada kalanya dari jiwa kita yang buruk, ada kalanya dari setan manusia, ada kalanya dari setan kalangan jin. Jadi masalah jin mereka pun sama. Jin ada yang baik, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang salafi, ada yang sufi. Soalnya ada yang oleh jamaah tabligh. Jamaah tabligh kita kan perlu 3 hari. Kalau mereka ulama, ada perlu apa tidak? Tapi kita sebenarnya sama seperti itu. Karena mereka juga bukan digunakan ulama ibadah. Allah kalau bercita wa insa ilahnya itu. Dan tata cara ibadah sama. Ini pun haji. Mereka juga sibuk. Di kalangan haji, mereka juga sibuk apa? Ingin mereka ibadah haji. Sama seperti kita. Dan bedanya kalau kita itu butuh biru, kalau mereka ulama, entah mungkin terbang kita nggak tahu. Tapi mereka juga sama. Dan nanti ketika pas 10 Dzulhijjah sampai 12 Dzulhijjah, mereka juga bukan. Mereka bukan. Bisa masuk ke kita. Beda-beda. 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 Ya, mereka juga mati ya sama seperti kita. Yang ditangguhkan sampai kiamat cuma siapa? Cuma iblis. Cuma iblis. Ada pun yang lainnya mati seperti manusia. Umurnya sama. 60-70 tahun. Antara umur mati sampai nasibnya sakit. Jadi umur mati ini kata Nabi antara 60 dan 70 tahun. Dan umat Nabi itu cakup jin. Jin termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain zukhrufal qawl, ucapan-ucapan yang indah. Untuk apa? Untuk menipu. Maka karena dia masalahnya dari yang menyimpang itu pada masyarakat. Ucapannya itu membuat orang tersihir. Dan hakikatnya orang cita-cita yang kadang-kadang dibumbui dengan apa kedustaan. Orang banyak mendengarnya. Lalu apa? Tidak ada isinya yang akan menyesatkan umat. Tapi kira digambar maksudnya zaman itu banyak munculnya para khutbah, penceramah, dan sedikitnya para pengkhutbah. Ini zamannya. Karena di zaman kita muncul artis langsung jadi dai, buat tempat kemudian gaji
Ya berapa hari sudah bisa selamat. Ini kan bahaya juga. Agama ini jemaah sekalian bukan sesuatu yang remeh. Kalau babnya berdakwah ngajak orang siapa saja boleh. Tapi kalau kemudian dia menyampaikan apa? Syariat, itu butuh belajar. Jadi kalau kemudian bahas tafsir ternyata ditanya tidak paham masalah. Ini kan masalah. Tapi disampaikan. Yang terjadi kadang-kadang apa? Menyesatkan. Kenapa? Oh, dalam terjemahan. Dan terjemahan itu kadang-kadang beda dengan asli. Beda asli. Dan kadang-kadang bisa fatal. Bisa fatal. Ya jika ada. Boleh terjemahan, tapi tetap harus merujuk ke kitab aslinya. Kitab aslinya. Itu hanya untuk membantu saja. Tapi kalau dia kerujukan utama, ini masalah. Maka banyak salahnya daripada benarnya. Jadi masalah itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nabbah al-mu'allif. Jadi mu'allif Syekh Muhammad At-Tamimi beliau mengingatkan di hadhihi jumlah, dalam jumlah ini ala fa'idatin 'azimah. Dengan faedah yang sangat agung. Hayatu yubayyinu anna min hibbatillah, di mana dia menjelaskan bahwasanya di antara hikmah Allah annahu lam yab'ats nabiyyan, bahwasanya beliau akan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mengutus seorang nabi pun illa ja'ala lahu andada. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengutus seorang nabi pun kecuali Allah menjadikan untuknya musuh-musuh. Minal insi wal jin, baik di kalangan manusia ataupun jin. Wa dzalika anna wujudal 'alim yumahhisu al-haqq wa yubayyin. Jadi mana dengan keberadaan musuh-musuh itu jemaah akan bisa menunjukkan bahwa itu kebenaran. Itu benar dan bisa, dan untuk menjelaskan kebenaran itu, karena dia sesuatu itu kadang dikenal dengan lawannya. Saya makanya ketika Muhammad hijau tapi sama sahabatnya ini mengatakan karena nasu yas'alna Rasulullah anil khair. Dahulu para sahabat sering bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara baik. Wa kuntu as'alu anil syar. Sedangkan aku bertanya Nabi tentang perkara yang buruk. Kenapa? Makhafatan dan demikian, karena saya khawatir diriku akan mencapai perbuatan. Nah, sehingga mengenal keburukan itu bisa menyempurnakan pengetahuan kita tentang benar. Seorang yang masalahnya dia tahu bulan itu manis. Kalau dia pernah merasakan, coba kalau tiap hari makannya manis ya, mungkin rasanya dan rasanya tiap hari manis. Tapi kalau dia pernah merasakan pahit, maka baru dia merasakan bahwasanya bulan itu memang manisnya luar biasa. Orang yang maksudnya bisa mencuri nikmat sehat kalau dia pernah sakit. Makanya orang ceritakan di antara salah satu sebab Fir'aun itu mengaku Tuhan karena Fir'aun itu pernah sakit. Flu pun nggak pernah. Itu Fir'aun. Dan ini yang masuk ujian. Makanya ternyata sakit itu Masya Allah luar biasa. Coba kalau nanti dari kecil sampai sekarang pernah sakit, mungkin komplain saya ini mati atau mungkin macam-macam. Itu ternyata sakit itu Masya Allah ada faedahnya yang sangat biasa. Luar biasa ya. Maka benar
Buatnya Allah Azza wa Jalla tidak melakukan sesuatu kecuali pasti ada hikmah, pasti. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu tentang hikmah tersebut. Dan itu harus yakin. Ya, bahkan sampai pun makhluk yang mungkin ya, kebaikannya kelihatan tidak ada, tetap ada hikmahnya. Contohnya apa? Syaitan. Atau mungkin neraka. Apakah ada kebaikannya? Ada. Dengan ada neraka kemudian kita tidak berani berbuat maksiat, tidak berani berbuat zalim. Coba kalau dari surga, mungkin setiap orang saling bunuh-bunuh. Tapi di dunia neraka orang takut. Jadi semua ada hikmahnya, semua ada hikmahnya. Kemudian masalahnya, wallah, akhwati. فإنه كلما وجد المعارض قويت حجة الآخر. Karena setiap ada penantang, maka hujah dari lawan itu semakin kuat. Hujah dari lawan itu semakin kuat. Wa hadha alladhi ja'alahu Allah Ta'ala lil anbiya'i ja'alahu aidun di atba'ihi. Dan hal ini maksudnya apa yang Allah Azza wa Jalla jadikan untuk para nabi, maka ini pun akan menimpa kepada untuk pengikutnya. Maka sebagaimana para nabi, mereka banyak mendapatkan musuh, didolim dan sebagainya, maka orang-orang yang berjalan di atas thariqahnya para nabi pun sama. Dan sudah Allah. Kenapa? Karena orang yang mendapat benar pasti ada yang tidak suka. Dan itu sudah dia musuh. Jadi musuhnya. Jangan kita. Rasulullah SAW, dia adalah orang yang Masya Allah, ucapannya sangat menghibur, ilmunya sempurna luar biasa, akhlaknya luar biasa. Itu maksudnya. Bahkan tidak dikatakan dengan sebenarnya. Ini buat tidak ceritanya. Tapi aku pun sering dengar. Itu maksudnya luar biasa saja. Banyak orang masuk Islam juga karena melihat akhlaknya. Seperti kisah seorang yang setiap hari itu dikasih makan oleh Nabi dan langsung disuapi. Nggak tahu tapi yang luar biasa ini. Ketika Nabi nyuapi, nenek itu cerita kepada Nabi. Dan pas nenek ini di sini itu ada orang yang ngaku Nabi, namanya Muhammad, sesapi. Masih seperti itu. Padahal dia lagi nyuapi Nabi, tapi dia nggak dimana-mana. Jadi kalau kita mulai apa, ditendang, dan tidak disuapi. Besok harinya ketika Nabi nyuapin sama seperti itu. Muhammad itu ini macam-macam. Atau dia nyuapin Nabi Muhammad sampai akhirnya Nabi meninggal. Pas Nabi meninggal, Abu Bakar tahu bahwa di antara tugas Nabi itu memberikan makan kepada seorang digantilah oleh Abu Bakar. Padahal Abu Bakar Masya Allah orang yang lembut, tapi tetap kalah. Ketika Abu Bakar nyuapin, katanya ini keras. Yang nyuapin beda, yang tidak seperti sebelumnya. Nah ini Bapak cerita yang dulu itu yang saya nyuapin adalah Muhammad, kakek neneknya. Akhirnya apa? Ya dia nangis dan masuk Islam. Karena harus tidak. Tapi apa kemudian Nabi kan musuhnya? Banyak. Nabi dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Lari ke Taif, harapannya ke Taif menerima dakwah. Yang terjadi tidak, justru diusir, bahkan dilempari batu. Dalam kondisi yang Nabi sangat sedih, kemudian turun malaikat penjaga gunung menawarkan, ya Rasulullah, seandainya engkau mau, saya tembakkan buat gunung ini kepada mereka.
Bagaimana Nabi-nya? Apakah Nabi kemudian cegah? Ya. Makanya mengatakan, ya, saya berharap mudah-mudahan akan keluar ya dari tulang sulbi mereka anak-anak yang hanya mereka beribadah kepada Allah. Dan ternyata terbukti 12 tahun kemudian Nur Tauhid masuk Islam. Ya, maka pentingnya usul itu seperti itu. Ketika kita berdakwah itu luruskan niat. Kita itu ingin ngajak orang ya, kepada kebenaran atau ingin menjauhkan mereka dari kebenaran. Itu pula kita harus tahu posisi kita itu posisinya apa ya? Hanya sekedar menyampaikan kebenaran, memberikan kabar gembira, kemudian mengingatkan dari apa? Dari atau bilang cuma itu. Perkara mereka terima dakwah kita itu murni apa? Ini taufik, murni kita apa? Maka antum gak bisa paksa. Tetangga antum ada kafir kemudian dipaksa. Kamu masuk Islam, dan saya kasih uang. Saya dia mau ngucapin nggak sah, karena tak terpaksa. Ini harus menurut ikhlas dari dalam hati itu. Kamu terpaksa, apalagi diancam. Sehingga kita hanya sekedar apa? Menyampaikan saja. Sehingga penting ketika kita berdakwah itu menurut ini doa itu penting. Bagi doa, dan itu usaha kita. Maka kita bermunajat berdoa, minta tolong. Ini Allah mudah-mudahan ya, kerabat-kerabat saya, orang tua saya, tetangga saya, mereka mendapatkan hidayah sunnah. Mereka memberikan sunnah-sunnah Nabi Allah. Doakan dia, penting. Ya, kadang-kadang kita itu hanya dengan usaha saja, pasti tolak marah-marah. Ya. Jadi kadang-kadang yang jadi apa? Orang benci dengan dakwah. Kenapa? Ya tadi oknum-oknum yang mereka kadang mungkin keliru, ya. Tidak ya santun, tidak bijak ketika menyampaikan ini. Yang terjadi tadi orang lari dari Islam karena salah ketika menyampaikan. Itu masalahnya. Ini masalahnya. Fakullu atba'il ambiya yahsulu lahu mithlu ma yahsulu lil ambiya. Maka setiap pengikut para nabi akan mendapatkan sebagaimana yang didapat oleh para nabi. Nabi dilempari batu. Kalau kita dakwah belum dilempari batu, berarti apa? Ini masih biasa. Antum hanya di apa? Lihat pandang sebelah, masih biasa. Difitnah masih biasa. Nabi dilempari batu banyak. Itu maksudnya. Maka ini kalau misalkan kita sedang kehidupan sunnah, kemudian ada ujian-ujian, ya, maka jangan baper, ya. Ya akhirnya kemudian kita ikut ke bawah suasana, sehingga akhirnya kita tinggalkan dakwah, bisa. Ya, kemudian apa? Membodohi masyarakat, tidak peduli mana yang hak, mana yang palsu. Nah ini dia. Jadi kita harus punya prinsip, kita harus punya prinsip seperti itu. Allah Azza wa Jalla wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikian itulah kami jadikan untuk setiap nabi musuh, baik dari kalangan setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah untuk menipu. Waqala Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan demikian itulah kami jadikan untuk setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang mujrimin.
basairan nas. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Maka cukuplah bagi Allah Azza wa Jalla sebagai memberi petunjuk yang penuh dan benar. Fa inna haula'i mujrimin ya'taqiduna ala rasul ya'taduna ala rasul wa atba'ihim wa ala ma ja'u bihi. Maka mereka orang-orang yang berdosa, mujrimin, memusuhi para rasul dan pengikut-pengikutnya. Begitu pula orang-orang yang datang setelahnya yang membawa datang sebagaimana para nabi dan para rasul. Bintang ini dengan apa? Dua perkara dan dua perkara. Yang pertama adalah masalahnya at-tasydid dengan melemparkan keraguan-keraguan. Seperti contohnya orang-orang di Iran, karena mereka itu menjadi suka membuat orang ragu. Karena ya mungkin ada yang tak mungkin sengaja Quran dibawa di internet untuk membuat ragu. Ini kalau Quran benar bisa tidak. Ayo hati-hati. Karena mereka juga sering membuat laporan kepada sebagian kita, apalagi yang dihadapi orang-orang yang tidak punya akidah yang kuat. Ini masalah. Karena mereka mengatakan sebuah pertanyaan yang aslinya itu perlu tak boleh jawab. Coba misalkan mungkin tidak Allah itu menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Mungkin tidak. Atau Allah mungkin tidak menciptakan sesuatu yang kecil yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Tidak mungkin. Kan Allah melihat, tapi ya tadi mereka itu ingin apa? Membuat orang bilang, ini musuh kita ya. Tapi kalau akidah kita kuat, maka semua seperti selesai. Bukan. Masalahnya, agar kita bisa menepis syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, pelajari akidah yang benar. Kalau antum sudah tahu akidah yang benar seperti ini, kemudian kok munculnya antum? Oh ini nggak benar. Allah nggak tahu, jadi nggak mungkin. Kemudian punya sesuatu yang Allah tidak tahu mungkin. Ini akidah kita. Bahkan mereka sampai detik hari ini pun ada yang masih mencari apa? Tuhannya. Nah, Tuhan itu di mana? Karena mereka hanya percaya dengan sesuatu yang bisa dinalar ya. Kalau nggak bisa diindra, nggak percaya. Bahkan mereka pun di dalam artian kesehariannya secara tidak mereka akui, mereka melakukan sesuatu yang menurut mereka sendiri tidak jadi nama. Contoh misalkan angin, kemudian apa lagi? Roh misalkan. Mereka yakin angin itu ada. Tapi kalau kita minta, coba gambarkan angin. Mereka nggak bisa ya. Nggak bisa. Karena memang ada hal-hal di sekitar kita pun ya, ternyata kita tidak bisa melihat wujud ataupun bentuk pasti kita nggak bisa. Tapi kita yakin itu ada. Itu ada. Jika mereka pun nggak percaya adanya malaikat, malaikat itu hanya dianggap sifat baik saja, wujudnya nggak ada. Itu mereka. Nah, sehingga hati-hati dengan orang-orang yang suka tadi melemparkan syak terguna-guna. Yang kedua adalah masalah yang al-udwan, musuhan. Amma tashbih, adapun keraguan-keraguan, faqala Allah Azza wa Jalla fi muqabalati. Maka Allah Azza wa Jalla untuk membantah mereka dengan firman-Nya, wa kafa bi rabbika hadiyan. Cukuplah Allah yang akan memberikan hidayah. Liman arada an yudillahu aqdamul anbiya, bagi orang-orang yang akan disesatkan oleh musuh-musuh para nabi. Maka kalau kita berada di atas jalan yang lurus, misal siapa saja yang akan menyesatkan, kalau Allah sudah menghendaki, Allah akan memberikan hidayah, maka tidak ada seorang pun. Paman, ya jadi aku pada mungkin jadi pada saat ini Allah sudah hidayah, maka
tidak ada seorang pun yang bisa disesatkan. Sebaliknya, siapa saja yang sesatkan maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Maka mintalah hidayah, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masalahnya wa amal Uqban adalah musuh Allah Azza wa Jalla membantahnya wa nasir Allah menolong siapa saja orang-orang yang berartian dihalangi untuk mendapatkan kebenaran maka Allah menolong. Intan Rasulullah yang sungguh menyabit agama. Jika kalian menolong Allah Azza wa Jalla maka Allah akan menolong dan menjauhkan langkah kaki kita. Dan menolong Allah itu dengan cara bagaimana? Dengan cara mengamalkan syariatnya, amal perintahnya, jauhi segala larangan. Maka ketika kita benar-benar menerapkan hal ini, maka Allah akan membantu kita. Allah akan menolong kita di beberapa tempat, 3 tempat di dunia, di alam bangsa, kemudian di akhirat. Itu tolong ya, tolong Allah SWT. Menjelaskan Allah Jalla wa Ala yahdir rusulah wa atba'ahu. Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah kepada para rasul dan pengikutnya. Wa yansuruhum dan akan menolong mereka ala a'daihim atas musuh-musuhnya. Walau kanu ala aqwal a'dai, walaupun mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Allah menolong, Allah akan mengalahkan. Fa'alaina an la nay'as, maka wajib bagi kita untuk tidak berputus asa. Nikas kalau tidak ada, karena apa? Banyaknya musuh. Kan kita di Islam itu banyaknya jumlah itu tidak segala-galanya. Tapi di Islam itu yang menjadi tolak ukur apa dia? Kualitas, bukan kuantitas. Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di Mekah, ya sehingga kita ditolak. Beliau hijrah ke Madinah. Itu hanya berapa orang ya? Segelintir orang. Tapi dengan segelintir orang tersebut, beliau bisa membuka dakwah dan ternyata di Madinah menjadi apa? Sumber atau bahkan pokoknya peradaban Islam. Itu hanya dimulainya beberapa orang, Nabi kemudian istri-istrinya, kemudian sahabat. Jika ini untuk memulai dakwah, untuk memulai misalkan lembaga pendidikan itu nggak butuh banyak orang, cukup 1 butuh yang lebih kualitas. Maka mantu misalkan suatu ketika dikirim ke Papua sama istri, dakwah di sana. Karena kadang-kadang ketika banyak orang pun yang terjadi apa? Ribut, cekcok, ya. Nah, masih penting berapa orang, tapi semua komitmen, kualitasnya luar biasa. Jangan jadi. Tidak harus kemudian banyak orang, cukup hanya minta orang saja. Yang penting kualitas dijaga. Insyaallah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah ikhwan akhwat wa quwwat iman yuqawwimul haqq, atau kekuatan orang yang namanya melawan kebenaran atau melawan kebenaran. Fa innal haqqa kama qala Ibnu Qayyim, karena kebenaran itu kan sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, al-haqqu mansurun, maka kebenaran itu akan senantiasa ditolong. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun, fala ta'ajjab, karena kebenaran itu pasti ditolong dan mendapat ujian. Karena ujian, maka janganlah heran, janganlah heran, sebab ini merupakan sunnah Allah. Nah, itu sudah sering membaca mendengar kisah para nabi seperti itu. Kebenaran akan ditolong, tapi tetap akan
Kemudian masalahnya itu kalau khatifullah. Wala yajuzu lana an nai'as. Maka tidak boleh bagi kita untuk berputus asa, tetapi wajib bagi kita untuk apa? Ya, berharap panjangnya. Wa an nantadir, dan menunggu. Fasatakun akibatu bil muttaqin. Ya, maka pasti akibat baik itu akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Pasti. Fal amal dafi'un qawiyyun lil mudi fit taqwa. Maka harapan, ya, namanya itu harapan baik, dalam artian husnul. Maka ini faktor pendorong kekuatan. Ya, untuk apa? Seseorang dia terus berdakwah. Ya Allah, mungkin sekarang saya ajak mereka belum menerima, barangkali nanti anak cucu. Maka hal seperti ini akan membantu kita untuk terus berdakwah. Jadi kalau kita sudah berusaha sama, kayaknya nggak mungkin dapat pilihan, nggak mungkin ikut ngaji misalkan. Yang terjadi hanya apa? Kamu enggak. Siapa berdakwah belajar untuk ini dan itu, ternyata nggak ada yang mau ikut misalkan. Ya ini ya masalah. Tapi tetap kita punya harapan kok. Ya, sehingga dan seperti ini kadang-kadang jangan bisa membantu kita untuk tetap ya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna ya'sa sababun lil fashali wa ta'akhuri fi dakwah. Gimana? Ya, berputus asa itu sebab ya, seseorang akhirnya apa? Tidak mau berdakwah dan sebagainya. Ya, sehingga Allah sudah tetap kita ya husnul kepada Allah, tetap kita semangat ketika berdakwah kepada Allah SWT, dan sampai kemudian melenceng ya, karena mungkin ikut ya tadi ya dai-dai yang ya, hujannya membaur, akhirnya manfaat juga di samping yang memberikan barang-barang. Jadi tetap manfaat dipegang. Kalau ada berdoa, silakan masalah. Yang penting jangan jaga tempat dulu. Karena ingat seorang itu tergantung akibatnya. Kalau orang jadi sudah urusan bisnis kemudian urusan dakwah, ngajar, itu, ya, jadi tinggal, tidak masalah. Tapi kalau kemudian kemana-mana, kalau dengan orang tersebut, maka dia akan pernah berlaku. Kalau dia tukang maksiat ya, sedikit-sedikitnya akan terpengaruh. Jadi jangan sampai kemudian karena tadi mungkin harapan-harapan sudah apa maksudnya tidak ya, mungkin apa namanya baik menurut dirinya, akhirnya dia tidak terbentuk dengan manhaj yang kokoh, manhaj yang kuat, sehingga akhirnya yang penting kita ya apa namanya barang-barang ngajak orang. Itu boleh tetap harus kita balik atas manhaj ngajak orang ini, karena tidak masalah. Buat apa kalau kita ngajak orang ternyata justru malah menyesatkan tempat ini? Itu masalah. Soalnya dia mungkin awalnya tidak mungkin dia mau seperti ini. Sekarang dia berpindah, tapi pindahnya dia bukan kepada kebaikan, tapi pindah kepada maksiat yang lain. Ini muncul. Dan sehingga diarahkan kepada dakwah yang benar, akidah yang benar, agar mereka berada di atas kesehatan mustaqim seperti ini. Ya Allah Taala bismillah. Itu banyak maksudnya bermanfaat. Sebelum itu, ya barangkali pertanyaan disilakan. Langsung aja Ustaz. Ya, Bismillah. Apakah manusia bisa ditumbalkan dalam melakukan pesugihan Ustaz? apakah manusia bisa ditumbalkan di dalam pesugihan? Ya. Jawabannya mungkin. Di zamannya Abdullah bin Amr bin As, dan ini ketika Khalifah Umar bin Khattab,
Beliau dan masalahnya Abdul bin As diutus menjadi gubernur Mesir. Tepatnya berada di sekitar sungai Nil. Orang-orang di sekitar sungai Nil, mereka itu punya biasa di zaman jahiliyah, di bulan tertentu, tanggal tertentu, mereka sebuah ritual. Apa ritualnya? Melemparkan tumbal untuk sungai Nil, dan tumbanya orangnya. Dan yang dilemparkan ke dalam sungai itu seorang gadis yang paling tercantik. Itu dilemparkan, dan itu sudah jadi tradisinya bertahun-tahun. Dan tidak mesti ditakutkan. Kemudian Umar mengutus Abdul bin As menjadi gubernur di situ. Maka warga di situ datang. Kami punya tradisi seperti ini, seperti ini. Dan mereka setelahnya mengkabarkan ingin melakukan ritual itu. Maka spontan ditolak. Ini tidak boleh. Tidak pernah memberikan sumbangan atau melemparkan seorang anak. Akhirnya mereka melakukan tapi ini ujian. Ternyata berujian. Sungai ini kering. Akhirnya orang-orang yang tinggal di sekitar sungai ini mereka satu persatu hijrah. Melihat kemana seperti ini, maka Abdul bin As semakin resah. Kalau dibiarkan mungkin mereka akan terus semuanya. Akhirnya dia segera mengirimkan surat kepada Umar karena kondisi yang dialami di Mesir. Maka Umar langsung tulis sebuah surat. Surat ini ditujukan untuk sungai ini. Wahai sungai ini, kalau kamu tidak mengingkari atas kehendakmu, dosa. Dan kalau kamu mengingkari karena kehendak Allah, mengingkari. Tapi bawalah surat ini kepada Amr bin As untuk dilemparkan. Belum sebelum dilemparkan gimana? Akhirnya lempar. Dan lemparkan yang berat. Sungai itu mulai keluar sumber-sumber matahari. Dan sampai sekarang belum naik. Dan itu kawan. Kalau umat ini, jadi artinya mungkin jin itu minta Tuhan. Karena gini, jin itu akan memenuhi perintah tuannya ketika tuannya mau melakukan kemaksiatan. Di antara kemaksiatan apa? Bunuh. Maka dikatakan ketika tuannya semakin berani melecehkan syariat Allah, semakin jin itu berani membantu. Contoh Quran diinjak, semakin menggelar. Seperti kisah orang tokoh masyarakat. Jadi sekali di kampung, dulu anaknya tiba di Madinah. Dia kiai kampung, tokoh masyarakat atau bapaknya. Ketika anaknya kuliah di Madinah, setelah beberapa tahun kemudian, bapaknya meninggal. Dia pun pulang. Tapi ketika dia kuliah di Madinah itu ada suatu yang belanja. Di rumahnya itu ada sebuah kamar yang itu tidak boleh dimasuki siapa kecuali ayahnya sendiri. Yang lain tidak boleh masuk. Dia masih penasaran, ini kamar isinya apa? Dan dia segera masyarakat bapaknya segera. Pas bapaknya meninggal, pas dia pulang, dia penasaran buka kamar itu ternyata isinya WC. Kalau penasaran ini WC di kamar ada apa? Dipukung, ternyata di bawah klosetnya ada Al-Quran. Ya. Nanti kalau dia buang hajat, ngecek apa? Ini kan sebagai orang tertipu. Makanya misalkan ada orang minta ini pesugihan, akhirnya apa? Kamu coba korbankan misalkan anak gadis yang paling tercantik, bunuh. Ini hebatnya aja masalahnya. Agar apa? Agar orang tersebut menuruti apa permintaan jin. Kalau sudah menuruti itu ibadah. Itu dimasukkan. Disuruh untuk berdoa saya cuma lama. Enggak ada kemudian bukunya kamu sholatnya punya waktu di dalam. Kemudian kamu terus dapat. Enggak ada masalahnya. Pasti maksiat.
Sampai pun yang kadang-kadang dohirnya berkaitan dengan ayat Al-Quran, kalau dia cermat kita udah baca. Contoh, tidak perlu sebagai orang itu perak. Mereka kadang nulis nama ganti yang disukai, suruh ditulis Bismillah, lingkaran Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalamnya apa? Tulisan nama ganti, suruh diletakkan di pantat. Itu kan Al-Quran. Bismillah, dihilangkan. Itu kan manjur. Tapi yang dimaksudkan ya. Kita manjur ya. Karena kita baca. Kamu tulisannya apa? Ayat Al-Quran. Dibawa ke WC. Dibawa kadang-kadang ya pas lakukan dalamnya maksiat. Ini baca. Tapi orang-orang yang dia datang, sasi itu kan pakai Al-Quran. Kalau kita bisa contoh, itu ada pecah. Bahkan ada yang tidak tahu ya. Tulis Al-Quran dengan jaraknya. Itu ada seperti itu. Nah, sehingga bapak-bapak mungkin saja ketika pesugihan itu minta tumbal, itu juga agar ya melakukan perubahan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jin itu mau membantu dan sebagainya. Tapi tentu ini bukan jin baik, jin yang tidak baik seperti itu. Allah Taala. Melanjutkan Ustaz, dan jika sudah ditumbalkan dan si korban itu meninggal, status ruhnya apakah terjebak di dunia jin atau sama kayak ruh lain yang dalam? Ini maksudnya roh itu ketika sudah dicabut maka berpindah ke alam bahasa. Lalu sudah tidak. Cuma memang roh itu diletakkan di mana itu memang tidak beda-beda. Ada roh yang orang yang syahid diletakkan di mana? Di pembolok burung yang pernah dikonsumsi. Ada rohnya orang yang praktek riba meninggal harus bertobat dengan apa disumpahkan. Tiap hari berusaha untuk naik, tapi dilempar itu nggak bisa. Berusaha naik dilempar itu. Ada lagi orang yang zina, orang zina nggak tahu. Dimasukkan dalam tahun tanpa tapi kayak gini mau dibakar sampai hari kiamat. Kalau kami kan masuk ke rumah kecil dalamnya besar, masuk di situ dibakar sampai hari kiamat. Nah itu mereka yang baca, mereka diarah pada seperti itu. Karena tadi orang yang dijadikan tumbal misalkan, ya bukan ini kan. Kalau misalkan dia orang yang baik, misalkan orang yang ahli sholat, atau mungkin menghafal Al-Quran, atau mungkin yang lainnya, ya mungkin kalau dia syahid, mungkin saja. Tapi beda, kita kan saya akhirat dan saya hidupnya kita itu. Jadi orang apakah yang terlibatkan di apa namanya surga apa yang kita dapat? Yang jelas intinya mereka berpindah kalah bahasa. Kalau dia masuk pezina yang dibunuh, kita kemarin seperti itu. Tapi intinya memang mereka sudah pindah ke alam bahasa dan tidak mungkin kembali ke dunia. Sebagai anak seperti apa tidak sebagaimana orang masih bertanya. Kalau coba hewan pulang, nengok keluarganya ini, yang itu tidak, ini tidak ada. Boro-boro ngurus keluarganya di dunia, mereka juga masih apa namanya, ya, memikirkan apa yang akan dihadapi di alam dosa. Ada pada penikmat itu. Nah, sehingga alam sudah tidak terjadi. Alam jin, alam manusia itu tidak. Tapi dunia. Tapi tidak. Mungkin tidak manusia masuk ke alam jin. Mungkin tidak. Mungkin tapi saja. Mungkin tetapi sangat. Seperti kejadian zaman Umar itu ada seorang apa namanya laki-laki dipilih sama jin. Dan ini kisahnya diceritakan di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang ibu atau seorang istri lapor kepada Umar. Suaminya menghilang.
Gak tahu ini suruh nunggu sampai 4 tahun. Makanya ini jeda syariat. Kalau ada seorang istri, suaminya hilang, maka suruh nunggu sampai 4 tahun. Kalau sudah 4 tahun ketemu, setelah 4 tahun maka dia melakukan iddah wafat 4 bulan 10 hari. Maka dia pun mengikuti salam rumah selama 4 tahun. Ya, suaminya gak pulang. Bukan iddah, itu nikah. Pas sudah nikah, suaminya pulang. Akhirnya diadukan suaminya, buahnya pas pulang ternyata istrinya sudah nikah lagi. Ya. Akhirnya ditanya, kenapa kamu selama ini tidak pernah pulang? Kata sahabat ini, atau kata orang ini, siapa sahabat papi ini? Saya hanya pergi itu beberapa hari. Jadi kira orang beberapa hari ternyata sudah 4 tahun. Ternyata dia diculik oleh jin. Dan kisah dilepaskannya itu karena ada terjadi perang antara jin muslim dan jin kafir. Dan jin kafir ditaklukkan, pasti ditaklukkan, ternyata setelah tawanan, ternyata tawanannya apa? Manusia. Kemudian dilepaskan. Nah, sehingga kalau kita mengatakan mungkin, tapi sangat jarang. Dan makanya kita kenapa pas maghrib itu anak-anak kita apa? Jangan keluar. Mungkin kan diculik mungkin diculik, tapi sangat jarang. Sehingga artinya ya mungkin bisa ke sana, ya. Dan alam mereka beda dengan alam kita seperti itu. Sehingga tadi kita untuk membedakan diri dengan apa? Dengan pikir-pikir seperti itu. Walau alam. Ya, mungkin maksudnya untuk kajian kesempatan malam hari bermanfaat. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.